Bener daerah sini? Bener, ini di mapsnya bener yo. Ini ada rumah. Tapi ya itu dia nggak ngasih nomor rumahnya. Kalau di mapsnya ini udah dekat, cuma bingung nih. Dihubungin nggak bisa. Kok nggak bisa dihubungin lagi ya? Ini coba telepon lagi apa? Bentar, emang permasalahannya Mas Gunawan tuh apa sih? Ya jadi Mas Gunawan ini tuh dia gimana ya? Dia curiga gitu sama istrinya. Katanya sih istrinya tuh sempat pakai susu. Nah, sekarang istrinya lagi hamil. Mas Gunawan tuh pengen istrinya tuh melepasin susuknya. Entah sih alasannya apa, tapi yang jelas dia bilang karena kondisi istrinya sekarang sedang hamil, jadi Mas Gunawan pengen susuk-susuknya dibersihin lah. Dia udah nggak pengen ikut-ikutan dan masih ada masalah susuknya itu. Jadi kayak semacam berbau klinik gitu. Iya, kayak gitu. Tapi rumahnya di mana nih? Itu dia. Salahnya dia tuh nggak ngasih nomornya, cuma ngasih mapsnya. Ya, coba tanya adik-adik gini aja, men. Pasti tahu lah. Kayaknya anak-anak sini deh. Iya sih kalau dia main di sini. Ya, coba tanya. Ayo. Lo aja nanya ya. Nah, Dek. Seru nih. Boleh nanya bentar, Dek? Tahu rumahnya Pak Gunawan nggak? Oh, situ. Pak Gunawan? Iya, situ. Pak Gunawan. Keluar aja, keluar. Oh, keluar sini. Oh, yang itu, yang atapnya Sebelah seng situ. itu. Oh, iya, iya, iya. Oh, Oh, itu? Iya. Oh, ya, makasih, Dek, ya. Makasih ya. Makasih ya. Lain lagi deh. Makasih deh. Oh, itu tuh. Masuk. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Intan! Intan! Ini Pak Gunawan. Intan! Pak, Ini Pak ada- Gunawan. Pak. Intan! Pak. Ini Intan dulu! Pak, Pak, bentar, tunggu Pak. dulu, jangan pergi dulu! Intan! Pak, ini ada apa sih? Pak, ini ada apa sih, Pak? Ya, ntar dulu, jangan pergi dulu! pakai susuk. Aku nggak pakai susuk lagi, Mas. Kamu nggak percaya sama aku. Aku kawan! Mbak. Intan! Mbak. Intan! Mbak, bentar dulu, Mbak, Mbak, tenang dulu, Mbak, tenang dulu, Mbak, tenang dulu ini. Nanti dulu, Intan! Mbak, Intan! Mbak. Yuk. Mbak. Ini, Mbak. Intan! Mbak. Intan! Pak. Intan! Pak. 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 Apa, Pak? Itu istri Bapak. Iya, itu istri saya. Ya, bentar, Dia ada sedang masalah. hamil. Sedang hamil? Iya. Terus kenapa Bapak marah-marah? Dia itu pakai susuk, Mas. Detik waktu terus berjalan. Pakai susuk. Saya khawatir sama bayi saya. Terus kok khawatir sama bayinya? Iya, kalau ceritanya itu kalau pakai susu kan nanti bayinya itu lahir dengan cacat. Sabar dulu terus tadi Bapak berantem terus pisang dilempar gitu kenapa sih? Saya kan tantang dia. Makan tuh kalau pantangannya. Kalau emang kamu nggak pakai susu. Tapi dia nggak mau malah dilempar itu pisangnya. Gini deh, maksudnya Pak Gunawan kok masih bisa berpikiran kalau istri Bapak masih pakai susuk sih? Ya sekarang begini. Cowok-cowok masih banyak yang demenin dia. Yang datang. Ya mungkin karena emang istri Bapak cantik Ya kan nggak bisa. mungkin lah. Loh. Kalau emang dia nggak pakai susuk, berarti dia mau dong makan pantangan supaya susuknya itu keluar. Enggak, bentar Pak. Bapak bilang banyak cowok-cowok yang datang. Iya. Itu maksudnya datang gimana? Bertamu atau Kalau datang bersahabat? bertamu itu nggak pernah tuh yang namanya lewat jam yang seperti biasanya. Dan ngapain nyari-nyari istri saya? Ya mungkin ada Mungkin perlu ada kan urusan. bisa. Ya kalau ada urusan masa tiap hari? Hampir tiap hari begitu kan? Ya mungkin istri Bapak memang lagi sibuk kan. Ada bisnis atau apa? Mas, bukan begitu ya Mas. Yang namanya susuk itu kan nggak boleh. Nanti kalau istri anak kami lahir cacat itu bagaimana Ya coba? tapi kan bisa diobrolin baik-baik, nggak harus kayak tadi kita datang udah Sudah. lempar-lemparan. Sudah, saya sudah pernah mencoba dia. Sudah lepas aja susuknya, dibuang aja.
Terus istrinya Mas bilang apa? Dia bilang udah nggak pernah pakai lagi. Udah dibuang katanya. Cuma saya kasih suruh makan pantangan dia nggak mau. Siapa tahu aja emang nggak suka sama makanan. Iya bener, siapa tahu emang nggak suka sama pisang. Nggak mungkin lah Mas. Nggak Pokoknya gini, nggak mungkin. Bapak udah coba ngobrol baik-baik sama istri Bapak. Sudah. Bapak bisa nuduh istri Bapak itu gimana maksudnya? Sekarang kan orang yang pakai susuk itu biasanya kalau makan pisang emas, sate yang pantangannya itu susuknya langsung keluar, langsung kebuang secara langsung. Cuma dia nggak pernah mau saya suruh makan pantangannya itu. Nggak masuk akal kalau nggak makan pisang. Bentar, itu tadi istri Mas kemana tuh? Nggak tahu tuh ngambek, paling cari ke tempat orang tuanya atau kemana gitu. Saya juga bingung nih mau cari kemana ntar. Oh iya Mas, aduh saking tadi kenalin dulu, Oh saya iya. Fatia. Gunawan. Oh iya, saya Mario. Sampai Saya belum Gunawan. kenalan loh. Jadi permasalahan sebenarnya itu barusan yang memicu juga Mas akhirnya berantem sama istri Mas. Iya, saya udah tanya juga ke teman-temannya. Saya pernah tanya, istri saya si Intan itu masih pakai susuk atau enggak? Dan jawabannya? Jawabannya sih iya, katanya dulu pernah. Kan dulu Pak. Iya, Tapi Bapak kan belum tahu. Kan istri Bapak kan juga udah bilang kan kalau udah nggak dipakai udah dibuang kan. saya tahu dia itu bohong, Mas. Kan Bapak bilang istri Bapak masih pakai susuk. Padahal istri Bapak udah bilang kalau udah dibuang kan. Emang usaha apa lagi yang Bapak udah lakuin buat nunjukin, ngebuktiin kalau istri Bapak masih pakai susuk? Saya pernah tanya sama temen-temennya. Dia kan dulu penyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Iya, penyanyi dangdut itu dulu biasanya tuh pakai susuk buat menarik penonton. Iya kan? Terus? Nah, setelah itu saya tanya lagi, katanya dia pernah pasang susuk sama dukun yang namanya Ki Kusno. Saya sempat nyari. Oh, udah sempat? Iya, saya sempat cari itu. Cuma aneh, waktu saya cari, saya naik angkot, saya kecelakaan. Sampai saya luka-luka. Ya Itu kalau kan- kecelakaan mah Iya, kecelakaan Wajar. lalu Terus lintas kan? setelah Biasa. saya sudah pulih, saya coba cari lagi. Cari lagi, namun saya terserang penyakit aneh sampai saya nggak bisa jalan seminggu. Bapak udah coba Aneh, kan? ke dokter belum? Ya saya ke dokter, cuma kata dokter tidak ada penyakit medis yang signifikan. Masa? Terus jadi itu Bapak beranggapan kalau itu Akibat karena mau ngebuktiin susuk istri. Iya, itu sudah pasti. Kalau nggak salah, rumah dari Ki Kusno itu di daerah Banjarsari, Lebak, daerah Banten deh, kalau nggak salah. Lebak Banten? Iya. Lebak Banten? Jauh banget? Iya, makanya. Terus gimana nih? Kita mau ke sana? Ya memang niat saya mau ke sana untuk membuktikan dan untuk membuang susuk dari istri saya. Makanya saya ajak Mas dan Mbak dan timnya untuk membuktikan dan membuang susuk Susuk istri istri. saya supaya anak saya nanti lahir dengan selamat. Ya, gimana ya maksudnya? Ya udah deh gini, kita bakal bantu Bapak. Tapi Bapak yakin nih? Yakin? Gimana? Ya Yaudah. udah mau gimana lagi, kan kita emang udah mau niatnya ngebantu Pak Gunawan. Berarti kita ke Banten nih. Iya, kita akan coba cari ke Banten mencari Ki Kusno. Tapi Bapak tahu alamat pastinya kan? Alamat pastinya nanti kita cari. Saya Tapi tahu. Bapak tahu kan? Saya tahu. Oh ya udah kalau begitu. Ya Kalau gitu saya akan beres-beres dulu. Oh, ya udah. Kalau gitu kita tunggu di mobil aja, ya? mobilnya ada di lapangan dekat situ. Di sana ya. Oke, siap. Ya ini jadi kita mau nganterin Bapak Gunawan ke mana Iya. tadi? Ke Lebak Banten itu Ke jauh Lebak banget. Banten ya, jauh banget. Makanya gue agak ragu sih. Maksudnya kalau misalkan bisa diomongin baik-baik dulu sama istrinya, siapa tahu emang cuman kecurigaan aja kan. Ya mungkin itu kekhawatiran dia dan juga kayak gimana ya, terlalu negatif thinking sama istrinya aja mungkin. Ya udah mau gimana lagi? Ya emang komitmen kita untuk membantu dia sih. Ntar deh, gue bingung. Pisang tadi apa sih? Pisang emas itu emang bener ya?
Gue sih nggak tahu masalah-masalah klinik kayak begitu. Emang bener ya? Emang Ada yang tahu nggak? pantangannya Katanya gitu? gitu ya? Kalau orang pakai susuk, dia nggak bisa makan pantangan kayak pisang emas, sate yang bapak itu bilang. Oh, Oh, Makanya dia pengen ngebuktiin. iya udah kalau gitu. ada sih. Ya udahlah. Ya udah berarti kita ke mobil dulu. Jadi kita ke Yuk. Banten sekarang ya. Yuk. Oh kayaknya sepi sih. Coba aja dulu. Coba Kok kayaknya sepi deh. Tanya juga, mastiin deh. Misi Bu, mau nanya. Ini benar rumahnya Pak Kusno? Ki Kusno ya? Nggak tahu tuh, nggak mau, saya nggak mau. Tapi Ki Kusnonya ada di rumah? Tahu, saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu, nggak mau. Loh, Nggak Ibu, mau nunjukin. Ibu orang daerah sini kan Bu? Iya, Masa nggak tahu? Saya kagak mau, nih saya orang sini nanti saya takut. Nggak mau sih. Tapi bener kan rumahnya yang ini, Bu? Iya, ini sini ya. Saya nggak mau. Emang kenapa sih Bu? Ah, saya pokoknya nggak mau tahu kejadian di daerah sini. Saya nggak mau tahu deh. Nggak mau ada kejadian apa sih, Bu? Kejadian. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu aja deh. Oh ya udah makasih ya Bu ya. Iya, iya. Yaudah, kalau coba, Coba aja. kita coba aja langsung deh. Ya udah, Ke yuk. rumahnya. Ya udah. Apa mungkin karena dipercaya orang pinter aja di sini? Enggak. Tapi kok orang-orang kayak nggak mau? Ya mungkin pada takut mungkin. Nggak tahu juga kan? Iya sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ki Kusno. Assalamualaikum. Sepi, Fat. Kayaknya nggak ada orang deh. Sih kosong. Assalamualaikum. Wah. Kayak rumah kosong begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak ada orang. Nggak ada Coba orang. di sana ada pintu kan nih tadi. Assalamualaikum. Cobain tuh. Sana ada pintu kan? Assalamualaikum. Iya udah kosong. Misi. Ini kok kayak barang-barang Udah kosong, udah nggak ada barang-barangnya. ini barang-barangnya kayak tutup-tutup koran gitu deh. Tapi di sini loh rumahnya. Tapi lihat deh, Mas lihat. Ini nih. Barang-barangnya kayak udah rusak, cuman kosong gitu, barang-barang bekas doang. Kayak mana ya? Assalamualaikum. Beneran nggak tahu mana. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu pasti rumahnya di sini. Tuh coba tuh tanya. Mas. Ah, Mas. Mas, Mas. kok lari? Kok lari? Mas. Mas, bentar, Mas. Tar dulu. Mas. Bentar dulu, Mas. Mas jangan lari, Mas. Ada apa sih, Mas? Mas. Mas. Jalan buntu itu, Mas. Jauh. Ih, jauh banget. Mas, kenapa Mas Mas? kemana? Jangan lari. Bentar. Mas ngapain lari-lari? Maaf, saya nggak berani. Nggak berani apaan sih, Mas? Bentar. Mas ngapain lari? Kenapa? Maaf mas, takut. Saya lihat kan mas tadi lihat di rumah Ki Kusno. Maka saya lari langsung. Lah kenapa emangnya, Mas? Emang kenapa? Kita belum nanya apa-apa, baru manggil doang. Nah, Mas tenang dulu. Mas takut kenapa? Coba jelasin deh sama kita. Maaf mas, Emangnya pernah kejadian apa? saya takut mas, nggak berani mas. Udah, pokoknya tenang aja. Mas, itu Ki Kusnonya masih ada di rumah nggak? Mas ini nggak tahu terus dari Nggak tadi tahu. kenapa sih? Bener maaf, soalnya udah sering kejadian. Yang ngasih tahu info-info Ki Kusno kena santet. Malah ada yang saya meninggal. Sampai Nggak mungkin meninggal? deh, Mas. Masa sih? Cuman gara-gara ngasih tahu doang. Iya benar. Enggak, Pak. Enggak, itu mungkin kebetulan aja, Mas. Mas tenang dulu, Mas sabar, Mas istighfar dulu, tarik nafas, Mas. Kan tadi lari-lari kenapa sih kayak gitu. Udah gini, Mas coba jelasin sama kita baik-baik. Sebenarnya ada apa? Sampai Mas lari kayak begitu. Mas takut kalau kejadian sama Mas. Iya beneran, saya takut banget mas. Soalnya udah sering kejadian di sini. Enggak, Mas nggak boleh berpikirkan kayak begitu. Oh, jangan takut, Mas. Baik, jamin kita bisa jagain supaya Mas nggak kenapa-napa. Bapak tenang dulu, kita cuma pengen nanya, Ki Kusno masih di situ, di rumahnya. Sebenarnya Ki Kusno udah nggak di sini bang, sudah diusir sama warga karena udah banyak kejadian.
sampai meninggal. Sampai meninggal. Gara-gara Ki Kusno. Ah, nggak mungkin deh, Mas. Terus Mas. dia pindahnya kemana? Nggak tahu nih, Pak. Kebetulan dia juga dukun yang tukang kawin. Nah, di sini ada salah satunya di desa sini yang dikawinin Bu Mila namanya. Bu Mila? Iya. Dikawinin, dinikahin Gimana maksudnya? Istrinya Ki Kusno dong berarti? Iya. Di mana Pak? Gini deh, saya nanya lagi nih. Itu rumahnya Pak Ki Kusno di situ, tapi Pak Ki Kusnonya udah nggak di situ. Iya, diusir warga. Diusir warga. Terus sekarang dia punya istri. Istrinya di mana kalau boleh tahu? Kalau nggak salah di desa Sukaraja, Lebak, Banten. Berarti nggak jauh dari sini apa enggak? Dekat kira-kira 10 kiloan lah. 10 kiloan. Lumayan jauh dong. Gimana? Tapi beneran Pak Ki Kusno udah nggak di sini lagi? Udah nggak di sini lagi, Pak. Nggak tahu kemana Pak Ki Kusnonya? Nggak tahu. Coba kalian tanya deh langsung sama Bu Milanya. Bu Mila. Iya. Ya harusnya sih kalau misalnya udah nikah di sana ya pasti ada di sana Iya, juga sih. harusnya kalau misalnya emang itu udah nikah istrinya harus Udah, Pak. tapi Pak, saya pergi dulu. Pak, Taruh, Pak. tenang dulu. Emang kenapa sih Pak? Takut banget. Nggak takut kenapa, Pak? Maaf. Mas, Mas, Yaudah. Yang penting kita udah tar dapet. dulu kita udah tahu tapi kita masih harus tetap nyari dong nanti. berarti kita harus cari si Mila istrinya Pak Kusno itu di Sukaraja. Iya. Memastikan lagi. Ya udah mending kita kesana aja sekarang. Ya udah deh. Oke. Sekarang aja. Oke, kalau Langsung aja deh. Yaudah yuk. Beneran di sini, Pak? Bener sih ini kalau di Maps. Ini tuh udah desa Sukaraja. Tapi di mana ya? Gimana kalau nanya ini aja, bapaknya yang jualan? Permisi, Pak, Pak. misi, Pak. Mau nanya? Iya, Pak. Bapak tahu rumahnya Ibu Mila nggak? Iya, Bu Mila. Oh, Bu Mila itu biasanya suka di kebun situ. Oh, Oh, bener ya Bu betul. Mila kan, Bu? Iya. Yaudah, Oh, yuk, iya. coba dulu ya. Makasih ya, Bu ya. Oh, ini kebun di dalamnya. Iya sih. Kita masuk aja nih. Yuk. Bu, maaf mau nanya. Ibu tahu yang namanya Bu Mila nggak, Bu? Katanya suka ada di kebun sini. Saya Oh, Ibu Bu Mila? Ibu tahu di mana Pak Kusno? Loh, Bu, kok kayak yang... Bu, ada apa sih? Kita... Kayaknya- Ibu tahu Pak Kusno kan? saya udah nggak ada urusan sama Pak Kusno. Saya udah cerai. Loh, Bu, bentar, Bu, bentar dulu, bentar dulu, Bu, bentar. Dulu, Bu. Ibu kan istrinya. Harusnya tahu dong di mana Ki Kusno. Pelan nanyanya pelan-pelan dong. Saya nggak ada urusan sama Pak Kusno. Ibu bilang udah cerai sama Pak Ki Kusno. Iya. Tapi tahu nggak di mana Ki Kusnonya? Saya nggak tahu. Bu Mila, Bu Mila. Bu Mila, tolong dong, ngobrol Bu. baik-baik sebentar, Bu. Bu, Bu Mila, tenang dulu, Bu. Tenang dulu, Bu. Bu. Bu, tolong dong, Bu. Kita udah benar-benar nggak tahu nyari Kusno kemana lagi. Begini, Bu, kita ngerti. Ibu mungkin ada masalah sama Ki Kusnonya. Mungkin Ibu berantem atau apa, itu urusan Ibu. Kita di sini cuma minta tolong sama Ibu, minta tolong tempat tinggalnya Ki Kusno yang sekarang. Atau Itu keberadaannya aja. Ki Kusno sekarang di mana? Jawab dong, Bu. Bu, Ibu takut ya, Bu? Ibu nggak perlu takut, Bu. Ibu bisa percaya kok sama kita. Cerita deh, Bu, sama kita. Kusno tukang kawin. Hah? Jangan-jangan istri saya dikawinin juga sama dia. Pak Gunawan apa sih? Mas Gunawan, tenang dulu, Pak Gunawan. Jangan kayak begitu. Istri saya. Ya, Tapi kan Pak Gunawan tahu sendiri udah mereka udah cerai. Ya nggak ada dong, gunanya juga kondisinya marah-marah kayak sama. gini. Iya, nggak ada gunanya juga marah-marah sama istrinya kan. Saya harus disiksa sama Pak.
Ibu tadi bilang tukang kawin. Maksud tukang kawin, Bu. emang ibu tahu? Buktinya ibu ada. Maksudnya tukang... Ada masalahnya apa itu pasien-pasien yang situ ke Kusno suka pada dikawinin sama Ki Kusno semua. Bu, ibu tahu siapa aja yang dikawinin? Hah? Soalnya istri saya kan pasiennya dia juga. Emang istri bapak siapa namanya? Intan. Oh, Intan. Kenapa? Ibu kenal, Bu? Iya. Ibu kenal, Bu? Intan penyanyi dangdut kampungan itu. Loh, Pak. Ibu kenal sama Intan? Iya. Karena Intan itu saya dicerai sama Pak Kusno. Dia itu sempat deket sama suami saya. Makanya saya dicerai. Jangan ngomong Gara-gara sembarangan. Intan. Pak Gunawan tenang Mana dulu, Pak Intannya? Gunawan. Bu, tenang dulu, Bu. Jangan nyut, Pak. Ya, jangan begitu, Pak. Bu, maksudnya gimana sih? Intan itu sempat deket sama Pak Kusno. Dia kan deketnya nggak cuma sama Intan doang kan, Bu? Pasiennya Kusno banyak kan, Bu? Iya, tapi yang lebih deket lagi tuh Intan. Bentar, Ibu, Makanya saya tuh cerai nih. bentar, Ibu jelasin dulu deketnya tuh kayak gimana, maksudnya kedekatannya tuh kayak gimana? Ya tiap hari tuh berdua. Ya Terus? namanya pasien kan harus berdua diobatin. Tapi ada main perasaan dan main hati sama Intan itu. Jangan sembarangan ngomong. Emang begitu. Pak Gunawan, Bu, tenang dulu, Ibu. Pak. Aduh, Pak, ini kok... Emang kenyataannya begitu. Bu, Ibu ngomongin Bilangin pelan-pelan, istri. Bu. Kenapa sih, Bu? Jangan suka ngerebut suami orang ya. Siapa yang ngerebut? Istri bapak, tolong bilangin. Ini kok malah jadi ribut? Bu, kita... Sekarang kasih tahu aja rumah Kusno di mana. Ibu tahu nggak rumahnya? Bu, kasih tahu kita dong, Bu. Bu, ibu tolong dong, Bu. Kita ngerti, ibu pasti kesel sama kita, ibu kesel sama Pak Kusno, tapi tolong dong kasih tahu kita keberadaan Pak Kusno sekarang di mana? Mendingan cari sendiri alamatnya. Iya, di mana, Bu? Di Bojongkoneng. Dia buka praktek di situ. Iya, maksudnya lokasi tepatnya, Ibu. Saya nggak tahu. Bu. Fat. Tadi gimana, Fat? Dapat nggak? Ya, tadi ibunya cuma bilang kalau misalnya Kusno itu sekarang buka praktek di Bojongkoneng. Terus gimana nih? Ya, mau nggak mau kita harus cari ke Bojongkoneng. Saya minta tolong masih. Nggak apa-apa, yakin? Mau ke Bojongkoneng? Iya. Yaudah, Yang penting lebih bisa cepat. ketemu si Ki Kusnonya. Oh, ya udah, Lebih kalau cepat gitu. lebih baik kan? Ya udah, yuk. Yuk. Kita berangkat aja sekarang. Yuk, kita ke Bojongkoneng ya. Mana nih? Itu dia, ini sih udah daerah Bojongkoneng. Kita harusnya tanya orang kali ya. Coba tanya ibunya. Soalnya- Coba tanya ibunya. Bu, sini deh Bu bentar. Bu, Ibu tahu nggak rumahnya si Kusno? Oh ini mau ke Kusno, saya mau berarti mau Ini? ke Kusno. Emang Kusno bener orang pinter ya, Bu ya? Banyak orang bilang kayak gitu. Tapi benar yang ini rumahnya Ibu ya? Iya benar. Ya udah, makasih ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Berarti benar kan dia dukun kan? Iya, menurut orang-orang sini sih gitu. Buktinya dia gampang banget dikenal. Kita mendingan langsung gerebek aja. Ntar Jangan dong. dulu ngapain? Tadi kan dia bilang dia mau berobat, terus banyak orang yang mau berobat. Kalau kita datang, orang-orang yang niat emang mau berobat, Malah keganggu. malah keganggu, Oh. nggak etis kan? Tapi kan kita udah tahu itu rumahnya si Pak Ki Kusno. Iya, Yang penting intinya kita udah dapat informasi kalau ini rumahnya benar. iya. Rumahnya Kusno. Tar, itu tuh. Itu kayaknya tuh ciri-cirinya mirip tuh Pasien. yang saya pernah lihat. Yang pernah saya dapat beneran. informasinya tuh. Benar tuh. Beneran. Ah, ciri-ciri mirip sama Kusno maksudnya. Iya, Bisa itu. aja nih pasien. Itu Ki Kusno, benar. Bentar dulu. Ntar kita Bentar, salah apa lagi? Daripada kita salah nuduh Yakin orang. Ntar kalau Yakin nggak? Kusno,
Pak Gunawan. Pak Gunawan. Aduh. Duduk, Pak. Pak. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Bentar. Pak Gunawan, bentar dulu. Pak Gunawan. Siapa sih? Pak Gunawan, stop. Ini, Lihat kamu ini istri saya kan? tenang dulu. Lu Kusno kan? Bentar. Apa-apaan sih? Bapak bukan Kusno? Iya ini ciri-cirinya benar ya gue dapat kembali. Bentar dulu. Saya Fadri, adiknya Kusno. Kalau lu bukan Kusno ngapain lu lari? Saya kira kakak saya punya masalah lagi sama orang. Masalah apa? Terus lu ngapain lari? Bapak kejar saya lari lah. Udah, ini salah paham. Ini cuma salah paham. Tenang dulu biar gue nanya. Ntar ini emang Ki Kusno tinggal di situ? Dia emang benar, kakak saya dulunya tinggal di situ. Terus sekarang? Sekarang saya nggak tahu Kusno ada di mana. Tadi kan ada ibu-ibu tinggal di sini. Iya, tadi ada ibu-ibu. Pada berobat. Jangan bohong deh, Mas. Tadi ibu-ibu tadi Pak Gunawan. bilang Kusno itu tinggal di sini. Pak. Praktek. Ki Kusno udah lama nggak tinggal di sini. Kami sekeluarga udah nggak peduli dengan dia. Bentar, tadi kalau misalkan memang Ki Kusno nggak tinggal di situ, kenapa tadi ada ibu-ibu mau ngomong, mau berobat di Berobat ke situ? situ. Bapak jangan bohong deh. Ki Kusno emang udah pindah. Tapi ibu masih bisa ngobatin orang. Makanya ibu-ibu tuh datang ke rumah. Ilmu dia kan dari ibu, turun-temurun. Kamu, Terus sekarang di mana dong Ki Kusno? Kok susah banget nyariin Ki Kusno? Ada apa sih sebenarnya, Mas? Kalian tanya ke istrinya lah. kita udah dari sana, kita udah tanya sama istrinya Mila kan, istrinya. Dia ngarahin kita ke sini. Ya benar, Bu Mila. Si Mina, istrinya yang tinggal di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mina, Bukannya Mila? Mila kali, Mas. istrinya tuh Mina. Dia tinggal di Tanjung Priuk, daerah Sungai Bambu. Kalau ini Mina, bukan istri Siri lagi kan? Bukan, itu sebenarnya tuh Mina. Tapi beneran Mas nggak bohong kan? Saya nggak bohong, Mas. Kakak saya udah lama tinggalkan rumah. Dia terlalu banyak masalah di luar. Tadi Mas sempat bilang ada masalah sama banyak orang Kusnonya. Masalah gimana maksudnya? Dia sering menipu orang mengenai pengobatannya, mengenai ilmu-ilmu mistisnya dia. Padahal keluarga kami nggak pernah mengajarkan ilmu seperti itu. Tapi katanya bisa nyembuhin orang. Ilmunya dari ibu, ilmu apaan? Nyembuhin sakit, Mbak. Iya, Tapi tidak guna-guna. Maksudnya coba dijelasin deh baik-baik. Jadi ibu itu bisa menyembuhkan orang secara tradisional tanpa melalui pengobatan medis. Tapi tidak pernah mengajarkan kakak saya guna-guna. Maksudnya pakai obat-obatan, jamu herbal gitu? Iya, betul. Oh. Nah, terus kenapa orang-orang percaya kalau Kusno bisa nyembuhin? Sorry ya, pakai yang aneh-aneh. Iya, orang-orang kan bilangnya dia itu dukun. Malah istri saya juga pasang susuk sama si Kusno. Kalau soal itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu dari mana dapat ilmu seperti itu. Beneran, Bapak nggak bohong nih? Saya beneran, Pak. Pantesan susah banget dicari. Kami nggak peduli lagi dengan keadaannya. Dia mau apa, ngapain di luar sana. Kami nggak peduli lagi, keluarga kami udah cukup malu dengan kelakuannya. Terus gimana nih? Nyari ke Di- Mina. Berarti sekarang Ki Kusno itu tinggalnya di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Soal itu saya kurang tahu, Pak. Tanyakan langsung aja sama istrinya. Dia pasti tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu di mana berada. Kita harus cari istrinya lagi nih, Mina. Tanya saja sama orang-orang sekitar situ. Mungkin ada yang Daerah mana? Sungai Bambu, Iya. Tanjung Priuk. Iya. Aduh, kita nyari lagi nih. Gimana? Ya, mau gimana lagi? Kita harus cari lagi lah, yuk. Dia harus mau nggak mau. Pokoknya harus dapat Kusno sampai ketemu. Ya udah sih kalau Bapak maunya kayak begitu. Yakin? Kalau begitu saya minta maaf. Iya. Saya nggak tahu masalah apa yang dibuat kakak saya. Iya.
Ya udah kalau gitu saya juga minta maaf ya Mas ya. Kita minta maaf. Tadi sampai ngejar-ngejar gitu. Kita minta maaf. Justru kita terima kasih loh udah dapet info. Saya keluarga minta maaf, Pak. Nama keluarga minta maaf atas kelakuannya. Kalau gitu kami pamit. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Iya, kita Udah, pamit. kita pamit dulu ya Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Maaf ya Mas. Assalamualaikum. Ada telepon dari Gunawan. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, oke. Kita kesana sekarang. Kita udah di jalan. Iya, Mas. Ya udah tunggu ya sebentar ya. Oke, assalamualaikum. Oh ini nih. Tuh kan. Kenapa? Kenapa, Mas? Kayaknya kita jangan ke tempat si Mina dulu deh. Lah kenapa nggak jadi? Kan kemarin udah Soalnya nggak saya jadi. dapat informasi dari orang tuanya, si istri saya, si Intan itu sudah bawa tas, koper, mau pergi. Ya udah masuk dulu deh, masuk dulu. Lebih baik kita ke tempat orang tuanya si istri saya dulu, si Intan. Berarti ini mau ke rumah mertua Mas aja nih? Iya, tempat Oh, mau ke rumah orang tua. Rumah mertua Mas di mana? itu daerah dekat Selipi situ. Dekat Sleepy. Iya, Yaudah kita kesana dulu aja. iya, saya takut ada apa-apa tuh. Takut dia ngomong macem-macem sama mertua saya. Yaudah Mas Bas, kita ke Sleepy ya. Ayo Mas, Mbak, Ya. kita harus jalan. Mobil nggak bisa masuk. Kenapa gangnya kecil? Iya. Jalan sana. Buat kuburan sini ya? Iya. Iya. Taruh. Kenapa? Kenapa, Mas? Kayak istri Sejauh saya. nggak? Minta. Sini. Intan. Kamu ngapain di sini? Intan. Kamu ngapain ada di sini? Kamu ngapain? Aku lagi ingat sama Mas Gandum, Mas. Mas Gandum. Dia lebih baik dari kamu. Kayak kamu, dia suka marah-marah sama aku. Tapi kan dia udah nggak ada. Dia udah meninggal. Yang ada tuh aku. Intan. Mbak. Mbak. Aduh. Mbak. Mbak. Intan. Mbak Intan. Intan. Mbak. Intan. Mbak tenang dulu, Mbak. Mbak. Mbak Intan. Ya Allah nih. Lu mau kemana, Hei, berhenti lo, hei. Aku kan sayang sama kamu. Nggak apa-apa nih Mbak Intannya tadi. Tapi ya lumayan ya, kakinya kena banget tadi. Terus mana nggak dapet? Kenceng nih nggak dapet. Mbak Intan nggak apa-apa kan tapi? Mbak Intan. Maaf Mbak Intan, tadi kita dengar sempet nama Gandung lebih bahagia sama Mas Gandung itu. Kalau boleh tahu siapa ya Mas Gandung tuh? Mas Gandung adalah mantan suaminya Intan. Suami. Iya. Memang mungkin lebih baik sekarang kita langsung ke rumah saja ya. Ya. Intan ya. Nanti Mbak Intannya, pelan-pelan Mbak itu kakinya kan. Aduh, Mbak pelan-pelan. Jadi kita nggak jadi ke rumahnya mertuanya Mas Gunawan karena kita udah ketemu sama istrinya, jadi kita mau anterin langsung pulang ya. Iya langsung pulang. Tapi yang anehnya itu ternyata Mbak Intan ini sebelumnya ternyata udah pernah nikah. Pak Gunawan tuh nggak pernah cerita sebelumnya.
Iya. Ya tapi mungkin namanya masa lalu lah ya, ya udah nggak masalah kan. Yang penting kan mereka berdua sekarang kan udah jadi suami istri. Ya udah, ya maksudnya kasihan dong kita antar. Mbak Intan. Kenapa Mbak Intan? Jauh. Mbak Intan. Mbak. Aduh, Mbak Intan. Tenang dulu Mbak Intan. Mas. Ini kenapa sih? Mbak. Enggak ini, Mbak Intan tenang dulu, jangan. Ini kenapa sih? Ayo mas. Mas, kasihan ini istri lagi hamil, pelan-pelan Iya dong. makanya pelan-pelan. Ya udah, biar sama kita aja kalau gitu. Ini kenapa sih Mas? Ini kenapa? Kenapa lagi? Mas ngapain di dalam tadi berantem lagi? Nggak tahu, dia masih mikirin yang mantan suaminya itu, si Mas Gandung. Ya Allah. Ini kan kondisinya lagi kayak gini. Tunggu mereda dulu dong, baru diobrolin lagi. Saya di dalam sudah kasih tahu pelan. Mbak sama kita. Mbak, ini udah habis ketabrak loh, Mbak. Mbak Intan tenang dulu Mbak Intan. Enggak, Sama dia, Mbak. kok nggak mau? Ini kan suami Mbak. Ayo Intan. Udah deh, Mas. Udah deh, Mas. Oke, dialangin suaminya. Ya gini deh, Mbak Intan mau gimana ini sekarang? Kita mau antar kemana? Ini kan suami Mbak Intan ada di sini. Udah mending Mbak Intan pulang dulu. Diobrolin baik-baik berdua, ya? Ya, Mbak ya. Apalagi kaki Mbak kan lagi sakit kayak begini. Di sini lagi hamil juga loh, Mbak. Mbak nggak kasihan sama bayi yang ada di bareng dia, Mbak. Mas, ini deh. Mbak, yuk. Sama Pati ya? Ya, udah gini. Iya, oke. Mending lu bujuk baik-baik, lu minta maaf. Pokoknya lu obrolin baik-baik deh. Saya sudah bujuk. Nah, sekarang sekali ini coba lu bujuk baik-baik, lu minta maaf. Lu sebagai suami lu tunjukin lu sayangnya sama dia, biar dia mau. Coba sekali ini. Ya udah. Aku tuh sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu, sama bayi kita. Enggak. Hati-hati, Mbak, hati-hati. Masuk dulu deh, nanti kita bicarakan di rumah aja. Gini aja deh. Mas ikut mobil kita yang satunya. Biar saya di sini ngobrol sama Intan, coba ngobrol baik-baik juga gimana ya. Soalnya takutnya istri Mas malah emosi. Minta tolong ya Mas. Iya. Dibilangin baik-baik. Yaudah Mas ikut mobil kita yang satunya ya Mas ya. Yaudah. Ini Mas. Tuh, masih ada nih gerobak. Mas ngobrol sebentar nih. Daripada Mas kebawa emosi, gimana kalau kita sholat dulu aja? Mungkin sebaiknya seperti itu. Nanti kalaupun Ibu Intannya masih nggak bisa terima atau susah menerima, paling nggak Mas bisa lebih tenang lah ya. Di sini masjid di daerah mana ya Mas? Ada. Situ ya? Ya udah. Sebentar. Fat, aku sholat dulu ya. Sholat dulu? Ayo. Gue di sini ya? Iya. Mobil nggak bisa masuk kayaknya. Ya, Harus kita harus jalan sana. ke dalam. Mas, ngomong-ngomong istri Mas gimana sakitnya itu kakinya? Dia udah mendingan. Udah mendingan? Iya. Justru tadi tuh dia bikin bingung tuh saya tuh. Dia pergi bawa-bawa tas sama
bawa kayak macam sesajen begitu. Makanya justru saya hubungin kalian berdua nih langsung supaya bisa kita langsung menuju ke sana. Oh, tapi Mas nggak coba nanya mau pergi kemana gitu? Kalaupun saya nanya, dia nggak bakalan jawab. Yang ada nanti ribut lagi. Iya sih benar kalau misalnya masalah ribut lagi. Jadi sekarang kita mau ke rumahnya Mina aja nih. Iya, kita langsung ke rumah Bu Mina sesuai dengan informasi yang di Sungai Bambu itu. Iya, Sungai Iya, Bambu. adanya sekitar sini. Iya, ya benar tuh. Tapi yakin istri Mas ada di sini? Saya yakin sekali. Yaudah kita cek dulu aja Ya. lah ya. Ya, Langsung aja. Ini beneran sini. Iya. Gelap banget jalan. Main dusun itu. Astaga. Apa itu? Lu kemana sih? Mas Gunawan. Ngapain? Ngapain? Bener nih. Bener kan? Ini pasti bikin-bikinannya si dukun nih. Supaya ngalang-ngalangin kita supaya nggak bisa ketemu sama dia. Tadi kan Sama kayak waktu dulu. Bentar dulu, ngalang-ngalangin maksudnya apa ngalang-ngalangin? Iya, dibikin-bikin supaya kita nggak bisa mendapatkan dia. Bentar. Emang ada apa sih, Mas? Emang tadi nggak lihat ada yang bergerak-gerak sini? enggak, kita cuma ngeliat kayak ada yang Tikus mungkin kan bisa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mas istighfar, Mas. Cuman perasaan Mas aja itu mungkin. Halusinasi aja mungkin. Nggak mungkin tikus. Astagfirullahaladzim. Bukan, bener kan? Bener kan? Apaan nih barusan? enggak, ini dari atas sumpah. Ini pasti ulah si dukun nih, bikinan si dukun nih. Bentar, ini ada yang main-main ya? Ada yang main-main ya nih? Nggak, ini serius nih. Ayo serius lu lihat tuh pada kita doang. Udah mending balik jalan aja dah. Nggak usah. Dengan kita langsung ke tempat si dukun aja deh. Aneh-aneh aja. Udah, lanjut. Ya udah. Ayo, deh. Kita langsung aja dah. Apaan? Ini kan namanya bener. Iya, ini dia mana nih. Langsung aja. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu Mina. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kok ada kamera gini? Betul dengan Bu Mina. Bener? Bu Mina boleh ngobrol sebentar, Bu? Bu, ini benar rumahnya Pak Kusno kan? Iya. Lu kenapa? Pak Kusno yang dukun itu. Jangan salah nuduh ya. Tenang dulu, Pak. Nah, asal nuduh istri saya dari sini kan? Kamu siapa sih? Datang-datang marah? Saya suaminya Intan yang dibawa kabur sama dukun. Pak Gunawan tenang dulu. Sembarangan nuduh ya. Bu, Apa nih dorong-dorong? Pak, Ini tenang apaan dulu, sih Pak. kamera-kamera pada kesini? Kamu tuh kalau datang ke sini sopan dong. Jadi saya kan bisa ngomong baik-baik. Iya, Bu. Maaf. Maaf. Ini kamera ada apa sih kamera begini-begini? Kita kesini mau nyari Pak Kusno, Bu, sebenarnya gitu loh. Jadi ada Bu Intan nggak ya kira-kira kesini, Bu? Emang kenapa Intan? Ya ini suaminya Bu Saya- Intan, nyari Bu Intan dan nyari Pak Kusno juga kebetulan. Ya itu masih ada sih. Tapi ini jangan sampai masuk dah. Ada apa dengan Intan? Saya suaminya dibawa kabur sama Pak Kusno itu kan? Kok kamu gitu sih ngomongnya? Ibu tenang dulu, Bu. Bapak juga Nuduh tenang suami dulu. saya sembarangan. Bu, tadi Ibu bilang berarti intannya ada di dalam. Iya mas, tapi kan jangan ngomong gitu. Kamu jangan sembarangan. Pak Gunawan. Ini rumah saya. Sopan ya. Sopan. Tapi kan ada di dalam, Nggak Sita. bisa. Pak Gunawan, ya Allah. Ini kan rumah. Permisi dong. Kan istri saya ada di dalam. Hargain banget jadi orang. Tapi kalau begini caranya saya nggak buka pintu nih. Iya, Bu, ya, Bu. jangan, Bu, jangan, Bu. Sabar, Bu. Di dalam maksudnya Lagi ngapain ya, Bu? lagi ngapain, Bu? Di kamar berdua. Tuh, berdua. Pak Gunawan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada. Pak Gunawan, Pak Gunawan. Kamu ngapain lagi? Di sini. Hah? Bener kan?
Pasti kamu sudah sama itu. Ini buktinya ngapain kamu di sini? Pak Gunawan. Kenapa ya Mas? Jadi kamu penuh curiga. Aku kamu tuduh-tuduh pakai susuk. Memang kamu pikir aku penyanyi dangdut pakai susuk? Penyanyi dangdut itu Mas, nggak semuanya jelek. Aduh, Intan, aku tuh sayang sama kamu, Intan. Aku tuh sayang, aku peduli sama kamu. Sabar Mas, istrinya lagi hamil Mas. Mas. Peduli sama anak kita. Nanti kalau anak kita celaka bagaimana? Mas tahu aku ngapain kesini? Ngapain coba? Aku lihat Mas Kusno. Mas Kusno itu teman lama aku. Emang sih dia kemarin pernah praktik, tapi sekarang udah insaf. Dia sekarang sedang sakit Mas. Dan dokter udah mereka nggak bisa lama hidupnya. Maksudnya udah divonis? Iya udah diponis. Kenapa kamu nggak jelasin ke aku dari dulu? Kenapa nggak jelasin? Masih nggak pernah dengar omongan aku. Bawaannya ribut-ribut terus marah-marah. Mbak Intan bentar Intan. dulu. Gue jadi males, pusing Mas. Daripada ribut-ribut terus. Ya Coba Mas Allah. lihat, tuh Mas Kusno terbaring nggak bergaya. Yo. Sampai saya sakit. Jadi ini Mas Kusno, Iya. teman kamu ini. Iya, teman-teman. Udah sekarat, Mas. Mbak, Kamu kenapa nggak cerita dari dulu, Intan? Kalau kayak begini kan aku nggak tahu. Aku selalu berpikiran negatif jadinya tentang kamu, tentang Pak Kusno. Mama selalu pikiran curiga sama aku. Jadi aku nggak mau ribut-ribut terus daripada aku. Mending aku diam aja. Kalau boleh tahu sakit apa ya Bu ya? kalau menurut medis sih sakit Parkinson gitu, Mas. Tapi kalau kita dari kitanya ini tahunya sih mungkin saraf gitu. Mungkin akibat ya ulahnya dulu begini kali, Mas. Saya minta maaf ya Pak Kusno. Selama ini saya salah, selalu berpikiran negatif kepada Pak Kusno dan istri saya. Semoga lepas sembuh ya. Sembuh ya, Pak. Maafin saya juga ya Bu, karena tadi saya sudah sangat emosi. Ya nggak apa-apa sih. Saya kan jadi bingung tadi tuh. Makanya suami saya sakit. Itunya marah-marah. Maafin suami saya, Mbak. Nggak sabar. Doain aja ya. Maafin, kita keluar dulu yuk. Mbak, ini keluar dulu ya, Mbak. Mas, Mbak. Ini Bapak kalau boleh tahu udah sakit berapa lama ya Bu ya? Udah, ya nggak begitu lama sih. Cuman sampai sekarang begini kita nggak tahu. Mungkin teguran Allah kali ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bu, gini ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah kita bakal ngebantu Ibu sebisanya ya Bu ya. Ya makasih Mas, Mbak. Nanti kita coba bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Kita bakal bantu ya Bu ya. Ya udah kalau begitu kita keluar sebentar ya Bu ya. Ya makasih Mbak ya, Mas. Ya. Yo, ini yakin kita mau bawa ke rumah sakit sekarang? Ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba bawa ke rumah sakit aja, siapa tahu. Insya Allah sih masih bisa ditolong. Tapi ya tadi kan dengar sendiri udah dapet vonis dari dokter juga kan. Katanya nggak lama lagi. Astagfirullahaladzim. Cuman keinget tadi omongan ibunya sih. Mungkin ini teguran dari yang di atas. Yes. Ya ada benernya juga. Terus mungkin juga emang dikasih sakit sama yang di atas buat menggugurkan dosanya kan. Apalagi ibunya tadi juga bilang kalau Pak Kusnonya sekarang juga udah tobat kan. Alhamdulillah. Apalagi dia juga istrinya juga. Kalau istrinya baik kayak gitu, sabar. Udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Ya udah yuk. Mas Bas, mobilnya disiapkan ya Mas Bas ya. Kita bawa Pak Kusnonya ke rumah sakit ya coba ya.
Yuk. Bu, kita bawa Pak Kusnonya ke rumah sakit sekarang aja ya. Ini mobil sedang dicoba dibawa ke sini. Nanti mungkin bisa dibawa pakein tandu biar kita bisa. Gimana caranya? Ya mudah-mudahan sih Pak Kusno diberikan kesembuhan. Ya semoga aja sakitnya Pak Kusno ini bisa menjadi penggugur dosa ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ya Mas Mbak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita menjadi afdalul khalqi. Apa itu afdalul khalqi? Artinya semulia-mulianya makhluk. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul yang memiliki keunggulan dari sisi akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita di samping memiliki bentuk tubuh yang bagus, disebutkan dalam Al-Quran juga kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sempurna, dilanjutkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Berlaku jujur, dan jujur adalah merupakan salah satu sebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Lawan dari jujur ya adalah orang yang tidak jujur, orang yang khianat, orang yang dusta. Maka na'udzubillah kalau kemudian nanti tempatnya di neraka. Oleh karena itu biasakanlah jujur walaupun terhadap diri kita sendiri. Ini dua sifat mulia, dua sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan saja penciptaannya bagus, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, kita juga akan disenangi dan disukai oleh orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.